hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Ya, balik lagi di PB Ina. Nah, minggu lalu gue diskusi sama Debbie soal Chico regenerasi setelah Ginting dan Jojo. Dan di Korea, Chico kalah lagi di babak awal. Sayangnya kalah lagi di babak awal. Menurut Ciuni dulu deh. Menurut Ciuni, apa sih yang bikin Chico agak sedikit lambat untuk ngejar Jojo sama Ginting, sedangkan secara pengalaman dia juga udah banyak, secara umur juga dia udah nggak pemain muda lagi. Menurut Ciuni gimana? Ya, ini masih jadi pertanyaan besar karena sebenarnya dia adalah calon yang menurutku sangat potensial di Ya, tunggal putra. setuju. Cuman ini ketika tunggal putranya secara keseluruhan ya, penampilannya agak menurun setelah tur Asia. Ini tuh berdampak ternyata ke Chico. Ya, maksudnya saya nggak tahu apa yang menjadi pemikiran atau pemahamannya Chico gitu ya. Tapi yang jelas ketidakbaikan hasil maksimal yang ditampilkan tunggal putra keseluruhan itu kok jadi ada di Chico juga. Padahal kan sebenarnya ini tour yang berbeda, route yang berbeda kayak gitu ya. Dan seharusnya kesempatan besar karena dia tunggal yang diharapkan nih setelah Jojo Nomor 3. Jojo dan Ginting. Kalau tanya penampilannya memuaskan, nggak memuaskan. Walaupun boleh dibilang ya Lenier itu juga bukan lawan yang gampang begitu ya bagi Chico. Tapi di tour ini saya melihatnya bukan masalah menang kalahnya sih, tapi Gimana kalahnya? Gimana mainnya? kualitas permainan. Ya, Betul. yang diperlihatkan itu menurutku bukan yang diharapkan. Harapannya sebenarnya dari kualitas dia yang udah pernah juara 500 itu malah lebih baik. Ini kok cenderung stagnan. Bahkan kayak ada takut-takutnya main kayak nggak enak gitu mainnya, Le. Nah ini kan harus benar-benar dipikirkan mau gimana ke depannya gitu kan. Tunggal putra tetap harus siap lah untuk 4 tahun ke depan nih mau gimana. Iya, untuk LA kan. Iya, Padahal betul. aku juga ngerasa sih Chico secara modal ya, fisiknya ada, Ada semua dia. posturnya ada, secara power ada, pola main sebenarnya juga dia udah tahu harusnya dia lebih ke nyerang kan, nggak yang rally atau maksudnya kalau rally tuh kayak siapa ya? Pemain rally kayak Kodai, nggak kayak Kodai gitu, dia Ada lebih serangannya. attack gitu. Tapi kenapa ya masih kurang konsisten gitu? Kadang bisa bagus banget, kadang bisa flop banget gitu kan. Aku merasa ada di masa yang seharusnya dia tidak mengulang ini karena pernah lah awal-awal dia tampil tuh naik turunnya kan Iya, berasa fluktuatif banget banget gitu ya. Tapi udah juara 500 tuh sebenarnya dia udah stable. Nah sekarang nih kok malah ada Turun penurunan. lagi. Nah ini yang kita nggak harapin kayak gitu sih, Le. Nah Bang, menurut lo Bang, lo sebagai pemain tunggal nih yang 5 menit di udara harusnya gimana? Lama Ci, amat lu. apakah bener Ci? Apakah dampak dari yang kayak tadi Ciuni bilang Ci? Jadi gue nanya lagi nih ke Ciuni Ya nggak apa-apa. Jadi apakah karena memang dari sektor tunggalnya ada sedikit penurunan jadi mungkin terdampak juga dari Cikonya? Mungkin kan bisa dari situ juga ya. Nah jadi dari sisi permainan sendiri kalau menurut gue gini Le. Jadi kalau untuk tunggal sendiri ya memang kan ada beberapa negara punya ya karakter masing-masing kan tipikal permainannya. Nah sebenarnya kan memang tipikal kita permainannya itu kayak Ginting banget kan. Indonesia tuh stylenya sebenarnya Ginting, Jojo, Chico itu kan lebih dominasi untuk ofensif kan menyerang. Ya kalau dari sisi gua mungkin dia harus banyak membaca pola permainan lawan-lawannya. Jadi kayak mungkin harus dia nggak semua dominan dia full attack, dia full offensive, dia lihat harus kekurangan lawannya seperti apa. Jadi setiap step pertandingan ataupun setiap ketemu pemain-pemain lawannya dia harus bisa membaca pola permainannya sendiri sih Ci. Jangan jadi kayak bumerang buat dianya gitu. Jadi kayak nggak enak juga kan gitu. Jadi dia jadi kok mati-mati sendiri, kok yang kayak gini nggak enak. Ya kalau memang harus ketemu permainan yang dia harus bisa rally ya dia harus rally dulu, dia harus hidupin permainan dulu gitu. Nggak bisa dia langsung dengan tipikal permainan dia langsung bener-bener full, dia harus ofensif. Kalau ketemu pemain yang defense-nya langsung kuat kan habis di day juga. Belum tentu kalau secara fisik mungkin di luar ataupun di lapangan ketika rally dia kuat tapi ketemu
pemain-pemain yang memangnya notabene bola-bolanya memang agak lebih jahat dalam artian dia lebih menyulitkan, itu kan ya bisa buat dia bahasanya tuh ya lama-lama habis juga fisiknya itu di lapangan. Nah ini tapi gue bisa membantah ini. Tapi menurut gue Chico secara defense nggak terlalu bagus loh. Secara defense gitu ya, Ci. Tapi secara nyerang dia bagus. Bukannya nggak terlalu bagusnya tuh kadang-kadang suka minor. Matinya tuh yang harusnya itu nggak mati gitu, Cik. Itu harusnya lebih bisa lebih safe gitu. Tapi kadang-kadang kan masih ada tuh yang Cikonya matinya mati sendiri, gampang bola-bola gampang lah gitu. Ci aku dulu ya, Ci. Nah, Le. Jadi kalau menurut gua nih, ini nih. Gua makanya saya agak sedikit paham nih yang tadi dibantah sama Andre. Karena memang bener kalau yang gua lihat defense-nya memang agak sering mati kan. Kalau dari sisi saya sih ngelihatnya memang agak lebih kaku nih sih. Terus kan dia posturnya kan lebih tinggi. Posturnya kan tinggi banget gitu kan, kaku. Jadi memang ya karakter tipe pemainan tunggal yang memang lebih tinggi, dia memang agak Axelsen lebih kaku. Agak lebih kaku secara defense-nya. Axelsen enggak. Jadi dia penguasaannya antara instingnya dia bisa nebak bolanya kemana. Sama buangannya itu berarti feel, ya? Iya, itu feel instingnya tuh biar bisa ngembaliin bolanya tuh jadi lebih enak gitu, enggak yang kaku banget, lurus aja gitu. Aku Gitu sih iya ngelihatnya kan kalau rally point harus bisa main gimana aja gitu ya. Cuma menurutku kalau dalam posisi Chico dia harus rallynya tuh ritmenya nggak boleh terlalu pelan. Karena menurutku malah dia kok nggak enak kalau main kayak gitu. Dia dalam rallynya tuh, dalam defense-nya pun harus pace-nya lumayan cepat. Oh dia boleh rally tapi pace-nya agak sedikit dia boleh cepat nge-defend, gitu. iya tapi cepat gitu. Jangan di jangan satu tung, Nah, jangan iya. satu-satu gitu ya. Iya, kok kayaknya dia nggak begitu enak main di situ. Tapi bukan itu kayaknya yang terbesar masalahnya menurut gue ya, Le. Dia sudah tahu lah harus main gimana. Kan kalau rally point harus gonta-ganti strateginya sering ya, cepet gitu. Tapi dia udah kuasain. Buktinya bisa juara. Iya. Jadi sekarang ini memang masalah non teknisnya yang dia harus beresin. Apakah dia merasa timnya tidak berhasil, berarti dia merasa juga kualitas dia itu tidak seperti sebelumnya atau apa yang dipikirkan, itu yang kita belum tahu dari Chico ya. Tapi kalau bicara kekomplitan iya, dan kita menuntut Chico sebenarnya sekarang ini nggak kalah lagi sama enggak. Dia udah harus ada dalam fase yang kalah sama atasnya oke, tapi kalah sama bawahnya tuh enggak gitu loh. Tapi ya sesulit itu juga rally point untuk bisa mematangkan satu pemain, dan ini dia dalam posisi sedikit menurun. Ya ini yang segera harus pikirkan dan dipelajari ya gitu. Kalau secara metode latihan menurut Ciuni Chico apa ada yang maksudnya nggak paskah dengan metodenya latihannya dia atau nggak, maksudnya dia nggak bisa nerapin misalnya di latihan bisa tapi di pertandingan dia nggak bisa nerapin. Menurut Ciuni gimana? Ya bisa jadi karena di pertandingan tuh yang dikuasai banyak ya, bukan masalah lapangannya doang gitu, tapi keadaan shuttlecocknya, lampunya, kemudian lawannya yang memang pasti beda cirinya begitu ya, Le. Jadi saya ngerasa ya itu hal yang resiko lah semua pemain, dan di tengah ketidakpercayaan dirinya ini apakah perlu dia dikirim ke turnamen lain yang jangan setinggi ini dulu biar ada PD-nya balik dulu gitu ya, Le. Ini hal-hal yang mesti dipikirkan karena kalau lagi nggak percaya sama dirinya ya itu agak susah sih emang. Butuh sesuatu yang digunakan tools lain biar dia lebih yakin, misalkan juara di turnamen yang 100, levelnya 300. mungkin lebih rendah dulu untuk bangun keyakinan dia. Karena kalau lagi yakin Chico mainnya bodoh, ngeri juga itu kan, bagus gitu maksudku. Ya kayak waktu episode tahun-tahun lalu lah, ngomong Grego waktu itu dipaksa main 1000. Akhirnya dia main di 300 bisa juara, terus 500 bisa semi, turun lagi 300 juara lagi. Akhirnya sekarang kan udah dapet gitu dapet ya, kan yakin, gitu. ya. Apa yang emang ternyata Grego tuh butuh PD-nya buat di level sekarang gitu. Mungkin Chico juga bisa ngelakuin kayak gitu ya. Iya, karena ada penurunan dan sekarang ya harus cari cara lah. Ibaratnya gitu, Le. Ci, kalau dari sisi turnamennya sendiri yang mungkin ada 1-2 turnamen yang kita pending dan supaya nanti persiapannya agak lebih panjang, itu gimana, Ci? Nggak memungkinkan juga kan seperti itu? Memungkinkan aja sih Bang, karena menurut gue sih sekarang kan roadnya bukan road Olimpik. Mungkin kalau roadnya BWF World Tour ya sekarang dia di ranking berapa gitu. Kalau dia emang ada di
misalnya di 10 atau 9 itu kan masih bisa ke World Tour. Tapi kalau misalnya dia ada di belasan atau 20 itu kan nggak urgensi untuk lo ikut semua turnamen. Nggak wajib. Iya gitu. Iya, mungkin kan ya dari sisi mental kan pasti di sini kan yang berbicara juga kan. Memang dengan ya keadaan sekarang di tunggal putra harusnya kalau dari sisi saya nih dia tuh harusnya tuh mentalnya agak lebih siap lagi yang kayak tadi di pemain ganda kayak lebih nating tulus lagi karena kayak gue pengen bangkitin lagi nih di sektor tunggal putra nih supaya bisa bersaing lagi nih. Nah harusnya tuh dia ada termotivasi di situ sih. Cuman tinggal nanti gimana caranya mengatur yang kayak tadi Ciyuni atau Bang Andre bilang mau dia coba turun di level 300 ataupun kalau dari sisi saya coba dari sisi persiapannya agak dibuat lebih panjang sedikit. Mungkin benar-benar ngelihat dari sisi kesiapannya dia benar-benar lebih matang lagi baru dia turun dan benar-benar on fire di situ. Nah, JBL kita berharap Ciko bisa catch up lebih cepat buat ngejar Jojo, ngejar Ginting biar bisa berada di top level tunggal putra. Nah, selain Ciko ada the sister. Adiknya siapa namanya? Esther. Sister, benar. Iya, benar. Esther. Ada Esther yang juga main di Korea Open walaupun kalah tapi Esther baru naik ke level senior. Permainannya juga maksudnya walaupun kalah kita appreciate dia main sampai jatuh bangun kalah dengan jus-jusan. Menurut Ciyuni Esther di Korea Open gimana? Pengennya maju di babak yang lebih jauh ya. Cuma memang kalau tunggal putri lebih complicated, dia lebih merata lagi secara persaingan gitu ya Le. Dan saya pengen tuh pace-nya Esther nggak hilang. Dia kalau bicara Uber Cup tuh mainnya Bagus. pakai Bagus banget, ya. paling bagus. Artinya dia udah ketemu nih pace main dia harus main gimana, spiritnya, PD-nya, ritmenya, semuanya itulah Esther di Uber Cup gitu ya. Yang kita mau tuh dia bisa tampil dengan gaya itu tapi lebih memperbaiki lagi kekurangan-kekurangannya. Nah ini dalam perjalanan ini ya harus diikuti ya, dikawal dengan baik, jangan sampai kualitasnya menurun atau malah jangan sampai dia kehilangan justru PD yang sudah pernah dia dapatkan. Memang batu loncatan setiap pemain kan beda. Saya merasa seharusnya habis Uber Cup dia bisa lebih melambung gitu ya karena udah benar-benar memperlihatkan satu kualitas permainan Ada di level itu ya. ada di level itu, benar. Ada Grego lagi sparingannya gitu kan ya. Makin banyak yang deketin Grego, makin bagus. Nah ini yang kita tunggu dari Esther gitu Le. Dan aku juga ngelihat tuh Esther kalau main kan sebenarnya secara power ada juga, fisik juga ada. Secara kualitas juga bagus. Dia bisa nyerang, dia punya rally juga. Tinggal mungkin mindset kali ya di lapangan gitu. Kadang mungkin karena lawannya di atas kayak agak sedikit nervous atau kayak gimana. Padahal dia tuh punya di level itu secara kualitas juga bagus gitu. Lu Bang? Bener sih Le, mindset itu memang penting banget ya Cia. Jadi bagaimana dia bisa mengatur ritme permainan dia di lapangan, dia bisa mengontrol lawannya. Ya harusnya sih dia bisa belajar banyak dari senior-seniornya ya atau di level-level atasnya. Karena kalau dia udah diturun di seperti kemarin level 500 ya harusnya sih udah pantas dan menurut saya ya udah pantas dan memang ya udah semua yang turun di situ memang udah harus siap dengan levelnya mereka di situ harusnya. Ya makanya tadi yang kayak Bang Andre bilang benar-benar harus dijaga ke depannya kayak gimana karena ya menurut saya memang Esther ini mempunyai tipikal permainan yang memangnya lengkap tadi yang Andre bilang. Jadi ya mudah-mudahan sih dia bisa banyak belajar dari istilahnya kekalahan yang di Korea kemarin. Saya sih masih ngelihatnya mungkin kalau serangan tuh udah mantep ya, tapi kalau kelincahan, terutama kalau dalam posisi memutar badan, dia masih harus lebih cepat, eksplosif gitu ya. Lebih cepat, ya karena musuhnya ya memang dropshotnya gila-gila sih, maksudnya bola-bola silangnya tuh emang susah, tapi itu masih agak kelihatan mestinya bisa lebih baik gitu menurutku ke depannya dan harus siap bahwa pemain siap tidak siap harus ada di posisi sekarang ini ya nggak cuma Esther, Ciko juga ya siap untuk menerima tongkat estafet, nggak pernah siap Le kalau dalam kancah dunia kayak gini kan, tapi itulah perjuangannya. Jadi mau milih jadi beban atau mau milih jadi
ya pokoknya akan mengeluarkan versi terbaiknya selalu ada di atletnya. Memang secara teori gampang diomongin, tapi tongkat estafet harus selalu berpindah dan ya setiap pemain yang di situ harus siap di pelatnas ini gitu. Nah sekarang selain Esther ada Komang juga yang secara umur nggak terlalu jauh lah ya. Menurut Ciuni siapa yang akan lebih cepat naiknya, Esther kah atau Komang? Ya kalau Esther ini kan komplit ya secara pukulan dan dia punya modal. Kalau Komang ini kan lebih banyak bola-bola rally, lebih banyak bola-bola ngelutik-ngelutik gitu kan ya. Yang Iya, kalau betul. cewek tuh nggak enak di silang-silang begitu gitu. Bola-bola Maria Christine. Iya. Jadi saya sih cuma bergantung sama proses doang sih, semuanya. Bahkan kalau kita baca sekelas An Seong pun ya diperlakukan seperti itu. 7 tahun. Yes, itu dia bisa tuh Nah kan di situ kan menang kalahnya Jadi di mana kalau bilang halangan dia juga banyak kayak gitu loh. Tapi kan semua orang punya halangannya masing-masing ya. Tinggal dia ngambilnya kayak apa. Jadi kalau ditanya siapa nih yang akan lebih bersinar, ini di belakangnya kan ada Ciara, ada Mutiara, Betul. ada Ruzana, masih ada beberapa pemain. Ada KW juga. Ada KW. Jadi kita melihat proses. Tapi yang menyenangkan Grego itu Iya. medali perunggu Olimpiade dan dia sudah memperlihatkan versi terbaiknya. Jadi ini tarikan yang mantap sebenarnya. Tarikan Le. kelas dunia. Ya benar. Tinggal ini followersnya nih. Mau siapa yang lebih cepat mendekat ke sana dengan berbagai rintangan. Jangan dibilang nggak ada rintangan, An Seong aja rintangannya banyak kan gitu kan Le. Suruh nyuci baju. 7 tahun. Iya. Makanya jadi ya mindsetnya itu penting banget ya Ci ya. Makanya jadi kayak Esther sama Komang juga supaya dia juga bisa mengikuti jejak seniornya, dia benar-benar mempunyai mindset tuh kayak daya juangnya tuh benar-benar harus besar banget gitu. Jadi di lapangan pun rasa kayak nggak mau kalah, banyak belajar dari permainan seniornya atau permainan lawan. Jadi biar dia bisa mengikuti terus perkembangan dan sampai di level permainan yang tertinggi. Nah, aku melihat tren permainan tunggal putri sekarang itu gak kayak gue dulu yang mana bolanya itu bisa rallynya tetap, tapi maksudnya rally dalam cepat. Kalau sekarang ini rallynya tuh rally intens, bukan rally kayak zamanku yang Satu-satu ya. ya itu udah nggak berlaku. Tapi bahwa harus mengolah bola, harus banyak pukulan, ya itulah tunggal putri. Jadi kalau udah sadar dengan hal itu, kemudian postur kita juga yang bukan bisa coverage sebegitunya cepat, ya yang ditambah udah jelas lah harus apa aja Betul gitu kan untuk memperlengkapi itu. Karena kalau lu cuman nyerang nggak akan dia bisa matiin langsung. Beda kayak tunggal putra tuh masih ada tembakannya lah yang bisa satu kali jalan mati. Tapi tunggal putri nggak ada ceritanya. Pasti banyak pukulannya. Pasti kayak An Seong yang nomor 1 aja kayak gitu cara Iya, dia tuh mengolah bola. Ya jangan dia dah Grego deh yang pukulannya tuh Istimewa. nyusahin, itu pun dia harus tetap banyak pukulan. Jadi tunggal putri Indonesia harus siap mengarah ke sana gitu, bahwa negara lain juga aware tentang itu dan mereka sekarang tuh ulet-ulet loh. Maksudnya tidak terkecuali ya sekarang Vietnam juga bagus, Iya, ya Twilin. Thailand nggak usah dibilang Chinese Taipei Banyak loh. bahaya ini ke depannya gitu kan. Nah kita harus ready sama itu. Nah, buat Jebret Team, gue sih berharap Komang, Esther, Ciara itu bisa cepet naiknya ke level yang lebih tinggi, bisa mendampingi Gregoria, karena udah ada contoh nyata itu ada Gregoria medali perunggu Olimpiade. Nah, dan buat Jebret Team juga jangan lupa Jebret Media mengadakan Santini Jebret Media Award 2024. Nih, ini adalah wakil-wakil badminton di nominasi atlet perempuan terfavorit, ada Grego. Jadi cepet langsung di vote. Di pelatih pria terfavorit ada Coach Herli Jainuddin. Yes. Langsung tuh. Atlet pria terfavorit ada Fajri. Fajri. Ada Fajri tuh. Lawannya tuh Rizky sama Fedrik. Ayo langsung di vote. Nominasi pengamat olahraga perempuan ada Ciuni dan Debbie. Langsung Federasi olahraga terfavorit PBSI langsung di vote, dan akun media sosial olahraga terfavorit Badminton. Jadi langsung di vote di www.jebretmedia.com. Dan jangan kemana-mana, kita balik lagi di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget.
tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.